Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu.
Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom semuanya. Kembali lagi kita datang pada hari Minggu ini beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mari fokuskan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita jauhin dulu semua gadget-gadget kita, mainan kita, atau apapun yang akan mendistract kalian untuk ikut ibadah pada hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman, aku ajak kalian untuk sapa dulu yuk teman-teman kalian di live chat. Mungkin bilang hai, mungkin bilang selamat beribadah, happy Sunday, atau kata-kata apapun lah yang mungkin bikin kalian lebih semangat lagi. Oke, yuk teman-teman, sebelum kita beribadah pada hari ini, aku ajak teman-teman kalian semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Hari ini adalah saatnya kita untuk memuji Dia. Saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita selama seminggu ini dalam keseharian kita. Yuk teman-teman, we wanna praise Him. Come awake, oh my soul. Satu hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan sekali lagi untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Dan biar Engkau yang terus memberikan hati kami yang mau diubah, mau untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku mau ajak kalian buat renungin deh. Apa sih selama 1 minggu ini dosa-dosa yang udah kalian lakuin? Mungkin selama online school kalian, mungkin kalian berbohong sedikit-sedikit untuk membuat kalian lepas dari hukuman-hukuman guru. Atau mungkin kalian juga berkata-kata kasar selama online school ini. Atau mungkin juga selama kalian di rumah, kalian ketemu dengan keluarga kalian. Atau mungkin kalian pergi dengan teman-teman kalian dan kalian ngerasa kesel, kalian ngerasa marah, atau apapun lainnya. Atau bahkan teman-teman, ada gak sih dosa yang kalian selama 1 minggu ini kalian gumulin dan kalian gak berani cerita ke siapapun? Ke teman-teman terdekat kalian, ke keluarga kalian, atau ke Tuhan bahkan. Tapi percayalah teman-teman, kalau Tuhan itu tahu. Tuhan tuh tahu segala dosa-dosa kita. Tuhan itu apapun lah yang kalian tutupin tuh gak mungkin bisa lah ditutupin dari Tuhan. Tapi kabar baiknya teman-teman, Tuhan itu setia. Walaupun kita itu adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan itu tetap gak meninggalkan kita. Tuhan tuh mau ampunin kesalahan kita apabila kita itu mau jujur kepada Dia. Untuk itu teman-teman, ayo aku ajak kalian untuk bisa jujur kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosa kalian dan minta Tuhan untuk ubahkan hati kalian menjadi sepertinya. Mari kita nyanyikan Jadi Seperti-Mu. Kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku. Kerinduanku
Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan untuk kita boleh mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita renungkan sejenak di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita pejamkan mata kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka di hadapannya. Tuhan adalah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia. Inilah setiap kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala isi hati kami. Tuhan tahu segala pikiran kami. Saat ini Tuhan, ketika kami tahu akan segala hal itu, kami juga tahu bahwa Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Tuhan yang begitu sabar, Tuhan yang begitu mau mengerti akan setiap diri kami, dan mau memahami akan segala keterbatasan di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, untuk kami mau mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak perlu membuka mulut kami. Kami mungkin tidak perlu mengakui secara dengan kata-kata kami bahwa kami berdosa melakukan ini, melakukan itu. Tanpa kami mengatakannya pun Tuhan sudah mengetahuinya. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami hanya mau tersujud sungkur di hadapan Tuhan. Kami mau meminta sekali lagi belas kasihan Tuhan. Untuk setiap kami orang-orang yang tidak pernah di dalam kehidupan kami ini mencari Tuhan. Bahkan kami dengan penuh kesombongan mengatakan bahwa diri kami mampu. Kami mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Kami tidak pernah menggantungkan hidup kami, diri kami kepada Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan sekali lagi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kasih itulah yang akan mengubahkan hati kami, mengubahkan diri kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki hati dan hidup yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Segala kelemahan kami, keterbatasan kami, keberdosaan kami. Tuhan ubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ubahkan hatiku. Saat ini setelah kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan akan pengakuan iman kita. Kita mau mengucapkan pengakuan iman ini dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatakan akan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, jadi aku mau sharing sedikit tentang pengalaman yang dialamin sama teman aku belum lama ini. Dan menurut aku kayak kalian juga pasti pernah deh ngalamin ini. Jadi ceritanya tuh gini, selama seminggu kemarin teman aku tuh cerita sama aku, katanya tugasnya tuh lagi banyak banget. Dia punya banyak banget kayak apa yang harus dikerjain tuh banyak banget gitu kan. Nah, awalnya teman aku ini kira cuman tugas kuliahnya dia doang yang banyak. Tapi ternyata waktu dia susun jadwal, ternyata ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ternyata tuh bikin dia tuh wah padat banget deh pokoknya minggu itu. Nah, teman-teman pernah gak sih ngalamin hal kayak gini? Ngalamin satu minggu dimana kalian tuh sibuk banget dan kalian tuh punya rasa takut yang kayak, aduh gue bisa lewatin gak ya? Kewalahan gak ya? Gitu kan. Nah tapi ketika kalian tuh udah ngejalanin satu minggu itu, satu minggu sibuk itu, nah waktu kalian look back, waktu kalian lihat lagi ke belakang, terus kalian mikir, wah gila, hebat juga ya gue. Akhirnya kelar juga ya minggu itu. Nah, aku rasa teman-teman pasti udah pernah lah ngalamin hal kayak gitu. Apalagi kan kita anak-anak sekolah ya. Nah, sadar gak sih teman-teman, kita tuh gak bakal bisa loh ngelewatin satu minggu sibuk itu tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Di setiap langkah kita, Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Maka dari itu teman-teman, yuk jangan takut lagi untuk menghadapi minggu-minggu itu karena Tuhan tuh tak akan meninggalkan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Di Setiap Langkahku. Selalu bersinar dalamku, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya
mempersilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami kembali boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah broken vessel. Mari kita membuka Alkitab kita 2 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita 2 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-11. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Teman-teman, di dalam kehidupan ini kita dilatih untuk menjadi kuat. Kita dilatih untuk menjadi indah. Bahkan mungkin kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang tidak bisa dihancurkan. Kita dididik di dalam budaya, di dalam keluarga, mungkin di dalam positive thinking, bahwa kita harus menjadi pribadi yang mandiri, kuat, tidak dapat dihancurkan. Sehingga banyak dari kita memaksa diri kita, banyak dari kita berusaha menjadi kuat, menjadi teguh, kokoh, dan tidak dapat dihancurkan. Sehingga itu menentukan kita untuk kita sulit menjadi apa adanya di hadapan orang lain. Kadang-kadang mungkin ketika kita datang ke gereja, kita memasang wajah-wajah yang menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada pergulatan di dalam hidup kita, teman-teman. Mungkin ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita, juga teman-teman kita tidak bisa melihat kedalaman batin kita yang mungkin rapuh, yang mungkin penuh dengan tangisan air mata dan pergumulan. Kita berusaha menampilkan yang indah seperti vas yang ada di sini. Kita berusaha menunjukkan bahwa kita ini sempurna, sehingga kita tidak memberi ruang jujur dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin bahkan kita tidak berani melihat kehancuran-kehancuran yang kita miliki. Kita tidak berani melihat kerapuhan-kerapuhan dan kelemahan kita. Apalagi ketika kita berelasi dengan orang lain. Ketika kita mengalami luka. Ketika kita mengalami kekecewaan. Ketika kita mengalami kesulitan. Bahkan di dalam kejujuran akan kemarahan-kemarahan. Kesedihan-kesedihan, kekecewaan-kekecewaan kita. Orang lain tidak bisa melihat itu. Karena kita berusaha menampilkan yang terbaik. Sehingga orang tidak bisa melihat kerapuhan kita. Teman-teman, ketika kita membaca surat Paulus tadi, ada satu permasalahan di jemaat Korintus yang mana Paulus mengawali dan melayani di jemaat ini. Tetapi setelah Paulus pergi, ternyata banyak orang-orang yang tidak menerima Paulus. Bahkan mereka merendahkan, bahkan mereka menghina Paulus dan mengatakan apa? Bahwa Paulus ini adalah orang yang miskin. Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan pembuat tenda. Itu pekerjaan yang rendah. Bahkan mereka melihat Paulus ini sebagai seseorang yang mengalami penderitaan. Orang-orang yang terkadang karena kemiskinannya, Paulus tidak punya tempat. Dia dianiaya, dia homeless. Dan juga
Dikatakan bahwa Paulus ini mungkin sebagai pengkhotbah yang tidak impresif. Khotbahnya nggak bagus, nggak semangat. Jadi kalau kita lihat dari kehidupan Paulus ketika menulis surat ini, ada satu kekecewaan yang dalam, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang Korintus ternyata tidak melihat Paulus sebagai hamba Tuhan yang layak mereka hormati. Walaupun ternyata di surat ini ketika Paulus menuliskan surat ini ada orang-orang yang akhirnya bertobat. Orang-orang yang akhirnya membuka hatinya untuk mengalami rekonsiliasi dengan Paulus. Mereka mau kembali berdamai dengan Paulus. Maka ketika menulis surat 2 Korintus ini, di 2 Korintus 2 ayat yang keempat, dikatakan Paulus menulis ini surat dengan stressful, dengan satu kesedihan, banyak air mata, banyak penderitaan. Dan dia ingin tahu bahwa dia sangat mengasihi jemaat Korintus. Di sini kita melihat ada satu pelajaran yang berharga. Paulus adalah hamba Tuhan yang hebat. Paulus adalah orang besar. Dia adalah orang yang sangat pandai. Tetapi di dalam tulisannya ini, dia begitu vulnerable. Dia mengatakan ketika menulis ini, hatinya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan. Dan juga bahkan meneteskan banyak air mata untuk menyatakan kasih dia yang begitu besar. Dan karena kasihnya begitu besar, di situ ada kekecewaan dan kesedihan. Karena dia tidak mendapatkan penerimaan di dalam relasinya bersama dengan orang-orang di jemaat Korintus. Kita melihat Paulus begitu vulnerable. Dia begitu jujur dengan kerapuhannya. Dia rapuh, dia jujur dengan kesedihannya. Dan kalau kita melihat dari surat ini, dia mengatakan dia memiliki cinta yang begitu besar kepada jemaat di Korintus. Dan yang membuat luka di sini saudara-saudara, ternyata cinta yang begitu besar tidak semua jemaat bisa menerima Paulus. Ada orang-orang yang merendahkan, ada orang-orang yang menghina, ada orang-orang yang tidak menerima Paulus. Tapi cinta itu membuat Paulus menulis surat ini dengan sangat sedih, teman-teman. Dan kita tahu ternyata di dalam kehidupan ini, cinta itu menyakitkan. Ada sebuah lagu sangat lama, teksnya demikian. Love hurts, love scars, love wounds and marks. Any heart not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud. It holds a lot of rain. Love is life, a flame. It burns you when it's hot. Love hurts. Oh, love hurts. Jadi karena cinta, seseorang begitu bisa kecewa, begitu dalamnya seperti yang dialami oleh Paulus. Dan ini adalah sebuah kenyataan kehidupan kita. Ketika kita mencintai, ketika di dalam keluarga, teman-teman dan saya mengasihi keluarga orang tua kita. Kadang-kadang begitu besar kasih kita kepada orang tua kita. Ketika ada satu kesalahan, ada satu hal yang menyakiti hati kita. Kita begitu kecewa dan kita begitu terluka, teman-teman. Dan mungkin juga orang tua yang begitu mencintai anaknya. Karena saking mencintai anaknya, dia juga bisa sangat terluka oleh perbuatan anaknya yang mengecewakan dia. Jadi cinta adalah sesuatu yang indah. Tetapi ternyata di balik cinta juga ada banyak tangisan. Ada banyak air mata. Ada banyak kesedihan. Sekalipun tersimpan juga banyak kebahagiaan di sana. Dan kita melihat dari tadi salah satu Rasul Kristus yang bernama Paulus. Karena cintanya melayani jemaat dengan tulus. Dengan kejujuran. Dengan seluruh hidupnya. Dengan bekerja keras, tetapi dia direndahkan dan dia mendapatkan penolakan. Dan itu membuat dia begitu sedih. Jadi saudara-saudara,
Jadi teman-teman, ketika Anda kecewa, ketika teman-teman kecewa karena perbuatan teman-teman yang kamu cintai, ketika kamu kecewa karena perbuatan orang-orang di dalam keluargamu yang kamu cintai, justru ini adalah sebuah kenyataan cinta. Bahwa ketika kita mencintai, mengasihi sahabat kita, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, ternyata kita bisa sangat terluka oleh karena cinta itu. Dan apakah ketika kita mengalami itu, kita memilih untuk berhenti mencintai? Udah cukup kok, gue gak mau sayang lagi. Sekarang kalau gue sayang sama orang, gue harus tahan. Gue gak mau sayang full. Kalau sayang full, aku itu nanti akan kecewa. Udah enggak, gue gak mau pacaran lagi kok. Kenapa? Karena pacaran itu ternyata melukai. Aku tidak mau lagi terluka. Sudah cukup. Apakah kita berhenti ketika kita mengalami kekecewaan? Ketika kita mengalami penderitaan? Karena kita terlalu mencintai. Teman-teman, saya akan mengajak kita melihat bagian ayat tadi. Dikatakan bahwa kita ini seperti bejana tanah liat, teman-teman. Jar of clay, kita ini seperti bejana tanah liat. Di sini sebetulnya penulis Korintus mau menunjukkan bahwa manusia atau kita ini seperti bejana tanah liat yang kembali di dalam narasi Alkitab di Kejadian, manusia diciptakan dari tanah liat. Dan bukan diciptakan dari emas, bukan diciptakan dari berlian, bukan diciptakan dari satu batu-batu permata. Ternyata manusia diciptakan dari tanah liat. Dan di sini Paulus mengulangi kembali bahwa kita ini adalah bejana tanah liat. Tetapi kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang menciptakan adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitarian God. Allah yang Tritunggal, dan kita tahu Allah Tritunggal ini sejak awal dia adalah kasih. Banyak anak bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Ada jawaban, untuk memuliakan Tuhan. Apakah Tuhan narsis sehingga perlu menciptakan manusia untuk menyembah dan memuliakan Dia? Banyak anak mungkin tidak melihat. Tetapi ketika saya membaca ini, saya mencoba mengutip dari seorang teolog yang bernama Stanley Grant. Mengapa manusia diciptakan Tuhan? Dan Stanley Grant melihat konsep penciptaan manusia ini dari konsep Tritunggal. Yaitu ketika Allah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika mereka ada di dalam kekekalan, karena mereka adalah 3 pribadi satu Allah, maka sejak ada kekekalan, sejak di dalam kekekalan, Tritunggal itu saling mengasihi seorang dengan antar pribadi itu saling mengasihi. Jadi ada kasih di dalam kekekalan, maka dikatakan God is love. Dan Allah yang penuh dengan kasih ini sejak di dalam kekekalan. Karena kasih yang begitu besar, kasih yang begitu meluap. Dia menciptakan manusia untuk merasakan kasihnya, untuk bersekutu bersama dengan Allah Tritunggal di dalam kasih. Maka sebetulnya ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini diciptakan dari kasih, oleh kasih, dan untuk kasih, teman-teman. Dan bayangkan kalau kita gabungkan konsep bahwa kita adalah tanah liat. Tanah liat sesuatu yang tidak berharga. Sesuatu yang sebetulnya rapuh dan gampang pecah. Sesuatu yang mungkin tidak dicari banyak orang. Karena dia gampang sekali dicari. Gampang sekali hancur. Gampang sekali digantikan dengan orang yang lain. Tetapi di sini kita juga melihat ada kasih ketika tanah liat itu diciptakan. Di sini kita melihat konsep brokenness dan konsep love. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ternyata manusia mau tidak mau. Dia diciptakan dengan cinta, oleh cinta, dan untuk mencintai. Jadi ketika kita memilih untuk berhenti mengasihi, tidak akan mudah. Karena itu sama saja kita mengakhiri hidup kita sebagai manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan
dengan kasih, oleh kasih, dan untuk mengasihi. Maka ketika kita berhenti mengasihi, kita memaksa diri kita yang takut kecewa untuk tidak mengasihi lagi. Kita sedang membunuh diri kita. Tetapi di dalam konsep ini kita juga melihat tanah liat, sesuatu yang gampang hancur, sesuatu yang gampang retak, sesuatu yang vulnerable. Di situ kita melihat manusia itu sangat rapuh. Teman-teman dan saya gampang hancur ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Beberapa tahun belakangan ini saya sangat tertarik dan selalu ingat sebuah film, yaitu film Joker. Sebetulnya yang membuat saya tertarik itu film Batman yang dulu Dark Knight, itu yang pertama karena memang Joker itu diperankan dengan begitu sangat luar biasa, bahkan mendapatkan penghargaan banyak. Tetapi di film yang terakhir ini sungguh film yang sangat gelap. Film yang sebetulnya juga berbicara tentang batin manusia. Dan kalau kita melihat film itu, kita melihat Joker itu ternyata dia adalah pribadi yang sejak kecil mengasihi mamanya. Dan dia berjuang sekali untuk menjadi orang baik. Dia bukan orang yang tahu-tahu jahat. Tapi dia orang yang berjuang sekali bagaimana mendatangkan kebahagiaan. Mengasihi orang tuanya. Berusaha menghadirkan kebahagiaan dan senyum buat orang-orang di sekitarnya. Maka ketika saya mencoba mencari kutipan-kutipan tentang film ini ada satu kutipan yang bagus, dua kutipan yang berbunyi seperti ini teman-teman. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Ya, dia ingat kata-kata mamanya bahwa dia harus mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan tawa dan sukacita di dunia ini. Maka dia berusaha membahagiakan orang lain walaupun dia sulit, walaupun dia berat. Karena penderitaan hidupnya begitu berat. Dia berusaha tersenyum, tetapi di dalam satu penderitaan dan kekecewaan yang begitu dahsyat. Sehingga juga ada kutipan yang lain mengatakan, behind every sweet smile, there's a bitter sadness that no one can ever see and feel. Jadi di balik senyum yang manis itu ada kepahitan yang sangat menyedihkan, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan merasakan. Di sini kita melihat seorang pribadi yang percaya bahwa sejak kecil dia harus mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Dia berusaha membahagiakan orang tuanya. Dia berusaha tidak jahat kepada orang lain. Dan dia berusaha menjadi kuat ketika mengasihi. Tetapi ternyata Joker tidak kuat. Sampai akhirnya di film ini sesuatu yang mengerikan adalah capek kalau kita jadi orang baik. Maka di situ akhirnya dia berubah menjadi satu pribadi yang mengeluapkan seluruh keamarahnya, semua kebenciannya, semua kepedihannya. Dan begitu gelap, begitu menyedihkan, begitu mengerikan. Dan mungkin kita, teman-teman dan saya, berusaha menjadi baik, berusaha menjadi kuat, berusaha mengasihi. Banyak saya menjumpai anak-anak yang sangat kecewa ketika ada di rumah, yang kecewa di tengah pertemanan, tetapi dia tidak kuat dan akhirnya walaupun dia kecewa, dia tidak mau jadi orang jahat, dia tetap pengen jadi orang baik. Sekalipun badannya udah capek, perasaannya sudah habis, emosinya sudah habis, dia tetap berusaha. Dia berusaha mengasihi, berusaha menyayangi, dia berusaha tidak melukai, tetapi sampai suatu saat dia udah gak kuat lagi dan perasaan itu tidak lagi bisa merasakan rasa kesedihan, rasa bahagia. Perasaan itu numb. Sehingga banyak sekali anak-anak datang pengen rasanya bisa nangis. Karena udah gak bisa nangis. Dan begitu akhirnya ketika dia mendengarkan perasaannya dengan begitu dalam, anak-anak ini bisa menangis dengan lega. Karena beban dan sakit, pain, sadness itu
akhirnya bisa keluar dengan jujur di dalam dirinya. Jadi teman-teman, berhenti untuk jadi kuat. Berhenti untuk terus berusaha baik sekalipun kamu tidak kuat. Karena memang kita diciptakan Tuhan dari satu bahan yang vulnerable, yang rapuh, yang tidak berharga, yang gampang sekali hancur. Jadi kalau kita kecewa karena kita berusaha mengasihi, tidak masalah. Kalau kita sudah tidak kuat ketika kita mengasihi, kalau kita terluka begitu dalam, kalau kita sudah tidak bisa lagi bahkan merasakan kesedihan atau kebahagiaan, kita bisa jujur dengan hati kita. Kita bisa vulnerable. Seperti Paulus tadi yang jujur ketika dia mencintai, dia terluka. Dia jujur menyatakan aku sangat mencintai. Tetapi aku juga terluka oleh sikap-sikap orang yang menolak dia. Tetapi di saat yang sama dia juga bahagia dengan sikap beberapa orang yang mau mengalami rekonsiliasi dengan Paulus. Di sini Joker tidak kuat. Dan barangkali kita sedang di dalam posisi itu. Dan ketika kita membaca 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11, dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Justru ketika kita membaca ayat ini, yang diberitakan adalah kehidupan Kristus itu nyata ketika apa? Ketika kita membawa kematian Kristus di dalam tubuh kita. Jadi ternyata saudara-saudara, ketika seseorang mau menyatakan kasih Tuhan, mau menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam dirinya, yaitu dengan mengasihi orang lain, dia harus membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya. Artinya apa saudara-saudara? Ketika Yesus mengasihi, dia mengasihi sampai mati. Dan ketika dia mengasihi sampai titik yang paling vulnerable, sampai titik yang paling lemah sebagai manusia yang dianiaya, dipermalukan, diludahi, ditelanjangi, disakiti di dalam puncak vulnerable, kerapuan yang paling dalam, bahkan sampai mati dia mengasihi. Dan mengasihi itu berbicara sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang tidak mudah. Dan kita melihat penulis Alkitab ini menunjukkan bahwa ketika mereka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mereka mengalami penindasan. Mereka mengalami kehabisan akal. Mereka mengalami putus asa. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penghempasan. Dan itu sesuatu yang nyata saudara-saudara. Maka teman-teman, ketika kita mencintai, berhenti untuk menjadi kuat. Menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Menjadi sesuatu yang indah. Yang dipandang orang. Menjadi sesuatu yang teguh. Mengapa? Karena kita diciptakan dari cinta, dengan cinta, oleh cinta, dan untuk mencinta. Tetapi kita diciptakan melalui tanah liat yang rapuh dan gampang pecah. Jadi ketika berbicara mencintai, justru haruslah kita menjadi rapuh. Jadi wajar saudara-saudara, teman-teman, ketika kita mencintai dan kita hancur karena kita mencintai. Karena kita adalah bejana-bejana tanah liat yang gampang sekali hancur. Tetapi justru melalui kehancuran kita, dikatakan di sini, mencintai itu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini dan mencintai kita,
Dia mencintai dengan kerapuhan yang begitu dahsyat. Bahkan melalui kematiannya, dia mencintai kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga dia bahkan mengatakan, jika ini boleh, biarlah cawan ini boleh lalu daripada dia. Dan ketika dia mencintai, dia penuh dengan air mata, dia penuh dengan luka, dia penuh dengan kesakitan. Dan bukan hanya mental, seluruh tubuhnya sakit, terluka seluruh bagiannya. Dan sampai akhirnya dia mati di dalam cinta dan untuk mencintai di atas kayu salib. Jadi cinta itu mensyaratkan vulnerability, mensyaratkan kerapuhan. Maka jangan seperti Joker yang berusaha kuat terus sampai akhirnya kita tidak kuat lagi. Dan akhirnya kita lelah dan berhenti untuk mencintai. Justru kita boleh datang kepada Tuhan dengan jujur mengatakan, aku tidak kuat lagi. Aku tidak kuat lagi memaafkan. Aku tidak kuat lagi mengasihi Tuhan. Aku tidak kuat lagi mencintai. Aku tidak kuat Tuhan. Dan aku membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk aku bisa mengasihi. Tolong aku Tuhan. Berikan anugerah itu. Untuk aku bisa mengasihi keluargaku mungkin. Sahabat-sahabat yang mengecewakan aku. Mencintai diriku. Atau bahkan mencintai Tuhan. Berusaha untuk menjadi vulnerable. Ketika mendengarkan cerita beberapa anak, banyak anak bercerita bahwa mereka pengen sekolah yang jauh di luar negeri, pengen sekolah yang jauh di luar kota, pengen sekolah yang jauh. Tapi ketika saya berbicara lebih dalam, ternyata sebetulnya banyak dari mereka, tidak semua tentunya, mengalami kekecewaan di dalam keluarga mereka. Akhirnya mereka merasionalisasikan alasan. Mereka harus sekolah yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik, yang harus jauh, yang mungkin pergi jauh dari keluarga mereka. Tetapi mereka tidak berani jujur mengatakan bahwa sebetulnya aku capek ketika harus ada bersama dengan mama papa. Aku capek ketika harus ada bersama dengan orang-orang yang aku cintai, tetapi aku sudah capek mencintai mereka. Sehingga alasan untuk studi, alasan untuk bekerja di tempat jauh itu seolah bisa rasional dan bisa diterima. Tapi sebetulnya ini bukanlah sebuah kejujuran. Juga ada orang tua yang juga mungkin khawatir akan anaknya yang pulang malam selalu dicari. Dan ketika anaknya bergaul dengan teman-temannya, orang tua ini marah. Orang tua ini mengatakan, ini demi kebaikanmu, ini kesalahan pergaulan nanti merusak hidupmu, ini papa berkorban buat kamu. Tapi sebetulnya kalau boleh ditanya, banyak orang tua itu takut karena cintanya kepada anaknya. Dan dia begitu tidak didengarkan anaknya. Dia takut kehancuran kehidupan anaknya. Sehingga di situ juga hati dia hancur. Tetapi dia tidak berani datang kepada anaknya. Maafkan papa gak percaya buat kamu. Papa sulit percaya, mama sulit percaya. Kenapa? Karena papa takut kehilangan kamu. Jadi banyak orang berusaha kelihatan kuat, rasional, hebat, tabah, dan indah. Tapi sebetulnya di balik itu banyak kerapuhan-kerapuhan. Dan kerapuhan itu dimotivasi karena cinta yang rapuh daripada manusia. Tapi orang-orang ini tidak berani datang kepada Tuhan dan mengaku jujur. Tuhan, aku capek, aku mengasihi tapi aku tidak kuat. Bantu aku. Kita tidak berani jujur. Kerapuhan-kerapuhan kita yang diakibatkan oleh cinta. Padahal cinta berbicara tentang kerapuhan. Dan barang siapa yang tidak berani menjadi rapuh, dia tidak akan bisa mencintai. Karena Tuhan kita, ketika dia mencintai, dia berani rapuh sampai puncak, bahkan mati di atas kayu salib. Teman-teman, saya menggambarkan broken vessel ini. Justru kerapuhannya, justru
bejana yang hancur atau bejana yang pecah-pecah, yang akhirnya ditempel untuk bisa menjadi satu bejana. Walaupun itu tidak sempurna, mungkin masih banyak lubang, mungkin masih banyak luka, mungkin banyak hal pecah yang belum bisa diselesaikan, atau mungkin bahkan sampai mati tidak diselesaikan. Tetapi ternyata di tangan Tuhan, kehidupan yang hancur, yang penuh dengan pecahan ini, justru ketika ada cahaya Tuhan bersinar di dalamnya, bejana yang hancur ini bisa menjadi pancaran, tempat untuk Tuhan memancarkan cahayanya. Justru melalui kelemahan, kehancuran, lubang-lubang di hati kita, masalah-masalah kita, luka-luka kita, cahaya Tuhan bisa keluar dan bersinar kepada orang-orang yang sedang di dalam kegelapan, yang sedang terluka di sana. Seperti gambar di belakang saya ini. Dan juga justru bejana yang hancur ini, yang sudah direkatkan Tuhan, tetapi tidak sempurna ini, ketika ada lubang-lubang di sana, justru lubang-lubang bejana ini bisa membuat aliran air kasih Tuhan untuk bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, berhenti menjadi kuat. Berhenti berusaha menjadi hebat, tidak terhancurkan. Tetapi jujurlah dengan kerapuhan-kerapuhan kita. Jujurlah bahwa kita ini hancur. Sehingga Tuhan mulai merekatkan hidup kita. Tetapi ketika Tuhan merekatkan itu, ada tetap bekas-bekas retakan itu yang bisa cahaya kasih Tuhan menyinari banyak orang. Yang bisa aliran kasih Tuhan, aliran air kasih Tuhan bisa dirasakan setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Semoga Tuhan bisa memakai luka kita. Semoga Tuhan bisa memakai pecahan-pecahan kita, lubang-lubang di hidup kita, untuk terangnya bercahaya bagi orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk berhenti menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi tidak terpecahkan, menjadi baik di hadapan orang. Dan kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Di dalam segala kehancuran, keretakan, kerapuhan kami membawa kepada Tuhan. Inilah Tuhan, kami yang hancur dan rapuh. Rekatkan kami Tuhan, jadikan kami utuh. Pulihkan kami Tuhan. Sehingga Engkau menata kehidupan kami, batin kami, jiwa kami satu persatu. Engkau bentuk bejana itu kembali. Engkau tempelkan pecahan-pecahan itu menjadi satu, yaitu kehidupan kami. Dan tetap Tuhan, bila di dalam lubang-lubang yang masih ada itu, cahaya Tuhan tetap bisa bersinar buat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Aliran kasih Tuhan tetap bisa dialirkan melalui bahkan ketidaksempurnaan kami. Dan justru terang itu semakin nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah kita siap dalam peperangan ini? Jadi gue harus ngapain? Seandainya segampang itu buat aku tahu. Tuh lihat adek lu, udah pintar, berprestasi, populer, gak kayak lu. Gue gak peduli orang lain ada masalah apa, ada problem apa sama apalahnya, gak tau. Gue gak mau ribet, gue gak peduli sama urusan mereka.
Yuk teman-teman, sembari kita memberikan persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari teman-teman, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih terus memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di GKY Puri Indah ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau kami masih juga diberikan terus kesempatan untuk kami boleh beribadah walaupun melalui online. Tetapi kami bersyukur untuk hal ini, dan biarlah kami boleh terus mengucap syukur atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami walaupun mungkin tidak mengenakan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, ini boleh menolong kami untuk kami boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh hidup semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan terus mengiringi menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita selesai. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
came from heaven holding freedom. Jesus Christ, the Lord our God. Come on. I'm gonna sing until my voice won't let me. As thunders roar, I'll shout your praise. You are the life and wrote yourself in. You dwelt in time that you designed. Creator lived in his creation. Completely man, completely God. I'm gonna sing until my voice won't let me. As thunders roar, I'll shout your praise. You're the God of everlasting wonder. Your love outlasts the end of days. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever and ever. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and come on. Your love goes deeper and deeper. You reign forever and ever. I'm gonna sing until my voice won't let me. As thunders roar, I'll shout your praise. You're the God of everlasting wonder. Your love outlasts the end of days. I'm gonna sing until my voice won't let me. As thunders roar, I'll shout your praise. You're the God of everlasting wonder. Your love outlasts the end of days. Your love, it lasts forever. Oh, your love. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever. You lift it up. I lift your